Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1159. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mungkin dunia kecil bisa menjebaknya. Namun, dia, leluhur Sungai Darah, dia tidak berani memikirkan bahwa dunia kecil ini adalah dunia yang kacau. Karena dunia yang kacau itu sangatlah menakutkan. Bahkan makhluk kacau kuno seperti dia pun tidak dapat memilikinya. Dan menurutnya tidak mungkin bagi anak manusia kecil bisa memilikinya. Tetapi sekarang, dia akhirnya percaya bahwa apa yang ditelan oleh Qin adalah dunia yang kacau. Di dunia yang kacau ini, aturan kekacauan yang dikendalikan oleh anak ras manusia ini, itu adalah dewa di dunia ini. Dan anak ini tidak akan terkalahkan di ruang ini. Itu seperti anak ini tak akan tertandingi di dunia yang kacau ini. Wah, meskipun ini adalah dunia yang kacau, tetapi kamu tidak akan bisa menekanku, apalagi memurnikanku, mimpi, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia meraung. Disinilah letak kepercayaan dirinya. Di dunia yang kacau, memang sangat sulit baginya untuk bisa melukai lawan. Akan tetapi, jika Qin ingin menyempurnakannya, maka itu menurutnya sangat tidak mungkin. Benarkah? Seringai dingin muncul di sudut mulut Qin, dan api hijau yang mengepul tiba-tiba menyala di pupil matanya. Pada saat ini, Qin sebenarnya sedang tersenyum, tetapi senyumnya memberikan rasa takut yang kuat kepada orang-orang. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Kekuatan leluhur suci Sungai Darah memang kuat, dan jika Qin ingin memperbaikinya, maka Qin takut dia tidak akan berhasil selama ratusan juta tahun. Bahkan dengan kekuatan Qin tidak akan menyebabkan masalah bagi leluhur Sungai Darah itu. Namun, ini adalah dunia Qin. Semua langit, aturan, napas kekacauan, dan napas Hongmeng di sini adalah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Qin dengan sesuka hati. Kemudian cahaya api hijau terpantul di mata darah leluhur Sungai Darah, segera menyebabkan dia sedikit mengernyit, dan kemudian penglihatannya sepenuhnya dibanjiri oleh cahaya api hijau dan boom, nyala api hijau meledak, kekacauan dan cahaya hijau bersinar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia yang kacau, nyala api yang kacau dinyalakan, dan bayangan teratai hijau yang besar bermekaran di dunia ini. Itu adalah teratai api hijau. Bunga teratai yang abadi. Bayangan teratai api hijau yang kacau yang bergoyang ini sangat besar, dengan akarnya yang mencapai langit, dan tumbuh di dunia yang kacau ini dengan suara yang tak berujung. Api teratai hijau yang kacau, harta karun tertinggi yang lahir dalam kekacauan langit dan bumi. Meskipun api teratai hijau yang kacau dalam pikiran Qin hanyalah bayangan, namun di dunia luar, itu mungkin seperti guntur ilahi yang berkuasa yang dapat mengejutkan leluhur Sungai Darah. Tetapi itu juga tidak bisa benar-benar untuk memurnikannya. Tetapi ini adalah dunia kacau di dalam cakram Gyeokyeon-kun. Dunia teratas yang baru dibuka oleh Qin. Teratai api hijau yang kacau itu terus bermekaran. Dan aroma kekacauan yang tak berujung serta aroma roh suci juga memadat. Seluruh dunia yang kacau telah mengalami perubahan yang bergemuruh, seolah-olah bersorak dan melompat kegirangan. Di saat yang sama, serangkaian api teratai lainnya juga menyebar. Itu adalah api teratai merah, api teratai hitam, api teratai putih, dan juga api teratai emas. Dan juga banyak nyala api indah lainnya yang menyebar untuk pertama kalinya di dunia yang kacau ini, membentuk warna cahaya api yang mempesona. Segera api teratai merah langsung membakar leluhur suci Sungai Darah terlebih dahulu, membuat warna darah leluhur suci Sungai Darah semakin pekat. Api teratai merah ini dapat langsung membakar aura api karma dan langsung menuju ke asal sumber darahnya. Qin melangkah maju dan lalu melambaikan tangannya. Kemudian api teratai putih yang langsung membungkus leluhur Sungai Darah. Leluhur Sungai Darah ini memiliki napas darah yang mengerikan, bengis, kejam, ganas, dan juga beracun. Namun di bawah api teratai putih, ada sedikit esensi rasa sakit seperti ini, seperti menempatkan seseorang yang telah hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya, di bawah terik matahari dan terkorosi oleh terik matahari.
Rasa sakit seperti ini membuat sumber darah leluhur Sungai Darah mengeluarkan suara mendesis, terbakar dengan panik. Leluhur suci Sungai Darah meraung kesakitan dan mencoba yang terbaik untuk bisa menahan api teratai merah dan juga api teratai putih. Namun di saat berikutnya, api teratai hitam juga menyapu tubuhnya. Dan setelah api teratai hitam, kemudian api teratai emas yang langsung membakar leluhur Sungai Darah itu. Jeritan-jeritan dari leluhur Sungai Darah terdengar dan dia nampaknya kesakitan. Melihat adegan ini, kulit kepala leluhur naga yang sedang menonton nampak mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Kejam, terlalu kejam. Hati leluhur naga bergetar. Melihatnya, hatinya benar-benar tidak tahan. Sejujurnya, jika orang kuat setingkatnya berada di zaman kuno, 4 api teratai ini saja itu tidak akan dapat merusak asal-usulnya. Namun sekarang mereka bukan berada di zaman kuno, tetapi sekarang itu hanyalah sisa jiwa. Ini bukanlah hal yang paling penting, tetapi yang paling penting adalah ini adalah dunia yang kacau. Jika itu berada di luar, seperti lautan api yang menakutkan di dunia api, orang-orang kuat seperti leluhur naga atau leluhur Sungai Darah dapat melarikan diri dengan selamat. Tetapi ini adalah dunia yang kacau, dunia yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Qin-Chen. Jalan, waktu, dan ruang di sini sepenuhnya dikendalikan oleh Qin-Chen. Hal ini pun membuat leluhur suci Sungai Darah tidak dapat menghindarinya sama sekali. Pada saat ini, leluhur naga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bocah ras manusia ini sangat kejam. Tanpa sadar dia telah mengendalikan kekuatan seperti itu. Dan bahkan jika itu leluhur naga, saya takut leluhur naga sendiri akan menderita karena metode Qin-Chen ini. Pada saat ini, Qin-Chen juga mengeluarkan api teratai hijaunya lagi dan lalu membakar leluhur Sungai Darah. "Katakan padaku, apa yang terjadi kepadanya?" kata Qin-Chen. Dia terus menunjuk ke arah Sangguan Waner. Dan Qin-Chen berkata dengan dingin kepada leluhur Sungai Darah, dan Qin-Chen ingin mengetahui apa yang telah terjadi kepada Sangguan Waner. Sangguan Waner, dia memasuki tempat ini hanya setelah pengalaman ini. Dan dengan pengelolaan dari leluhur suci Sungai Darah selama ratusan juta tahun di sini. Semua yang terjadi setelah Sangguan Waner masuk ke sini, leluhur suci Sungai Darah itu pasti mengetahui segalanya. Pada saat ini, Qin-Chen terus menyiksa leluhur suci Sungai Darah untuk mendapatkan berita Sangguan Waner dari mulut leluhur suci Sungai Darah. Hahaha, tidak mudah untuk menanyakan sesuatu dari mulutku. Leluhur suci Sungai Darah ini, aku makhluk kacau. Bagaimana makhluk kacau kuno sepertiku bisa menyerah kepadamu? Kata leluhur Sungai Darah, dia meraung ke langit. Meskipun Qin-Chen baru saja mendengar beritanya, namun menurutnya, jika dia menuruti pertanyaan Qin-Chen, maka itu berarti bahwa dia telah menyerah di depan Qin-Chen. Dan dia telah hidup selama 1 miliar tahun, selama 10.000 tahun kekuasaan. Dan ini lebih tak tertahankan jika harus tunduk kepada anak ini daripada menahan rasa sakit fisik ini. Leluhur suci Sungai Darah, kenapa repot-repot? Kata leluhur naga, dia berkata kepada leluhur suci Sungai Darah seraya melangkah maju. Hahaha, leluhur naga yang agung. Untungnya kamu juga makhluk kuno dan kamu menyerah kepada anak ras manusia ini. Dan aku kehilangan mukaku sebagai makhluk kuno. Leluhur ini tidak akan pernah menyerah kepada anak ras manusia seperti dia. Kata leluhur suci Sungai Darah, dia berkata dengan marah. Dia saat ini memolototi Qin-Chen. Dia benar-benar sangat marah dan matanya meledak menjadi kebencian yang kuat sehingga dia ingin menebas Qin-Chen ribuan kali. Selama dia punya kesempatan, dia pasti akan menghancurkan anak di depannya ini. Namun pada saat ini, Qin-Chen tidak peduli dengan kemarahan dan niat membunuh yang muncul di mata leluhur suci Sungai Darah. Ekspresi mata Qin-Chen hanyalah ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Sangat bagus, makhluk kuno yang kacau. Itu benar-benar tidak mengecewakanku, kata Qin-Chen. Mendengar itu, leluhur suci Sungai Darah memandang Qin-Chen dengan matanya yang dingin. Dia mengerutkan kening. Anak ini, kata-kata macam apa itu? Kemudian saya pun melihat mulut Qin-Chen dengan senyuman dingin dan matanya berkedip. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan dapat mengubah penderitaan karena terjebak selama ratusan juta tahun. Di matamu, kamu mungkin adalah makhluk kuno yang kacau, tetapi di mataku, kamu hanyalah anjing malang yang terjebak di dalam kekacauan yang tak berkesudahan ini. Tidak. Qin-Chen menggelengkan kepalanya dan ada rasa jijik yang kuat di matanya. Anjing itu masih memiliki kebebasan, tetapi kamu bahkan tidak memiliki kebebasan.
Hanya ada sisa jiwa yang tersisa, berlama-lama dan menjaga kemuliaan diri sendirinya. Ratusan juta tahun telah berlalu, tetapi Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Anda hanya tinggal diam di sini dan cukup menjaga identitas Anda yang luar biasa sejak lahir itu. Ini menyedihkan, kata Qin Chen. Hinaan Qin Chen ini tidak diragukan lagi, langsung memperburuk kemarahan di hati leluhur Sungai Darah. Dan kata-kata ejekan itu jatuh ke dalam hatinya, menyebabkan leluhur Sungai Darah menumbuhkan kebencian yang tak ada habisnya. Karena apa yang dikatakan Qin Chen itu adalah benar. Betapapun mulianya dia, tetapi dia telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun. Bukankah kemuliaannya itu tidak ada gunanya? Apa yang membuat begitu banyak orang kuat tertarik ke kedalaman galaksi yang kacau dan bintang gelap ini? Bukankah itu untuk mendapatkan kembali kebebasan dan melihat cahaya lagi? Leluhur Sungai Darah itu gemetar, giginya bahkan gemetar, dan dia mengeluarkan raungan dingin. Nah, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak akan dapat meyakinkanku. Leluhur Sungai Darah ini tidak akan pernah berlutut ataupun menyembah apapun. Aku tidak akan menyerah kepada siapapun. Aku malah akan memberitahumu akibat dari menyinggung leluhur ini. Dan kamu pasti akan mati dengan cara yang paling menyakitkan, kata leluhur Sungai Darah itu. Aku tidak seharusnya menunggu hari itu, tetapi kamu harus segera mengetahui akhir dari konfrontasi dengan saya. Ini adalah hukuman bagi seekor anjing yang melawan pemiliknya, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin seraya menyipitkan matanya. Mati kau! Kemarahan dan niat membunuh hampir menembus tubuh leluhur Sungai Darah. Dia meraung dan langsung bergegas menuju Qin Chen. Ketika kekuatannya meledak dengan liar, tubuhnya segera berevolusi menjadi sumber yang besar. Itu adalah lautan darah yang mendidih dan akan menelan Qin Chen. Menghadapi tembakan marah dari leluhur Sungai Darah, mata Qin Chen tenang, tanpa emosi apapun. Kali ini, pedang hitam tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan itu adalah pedang karat misterius. Senjata ajaib yang digunakan Qin Chen dari benua Tianwu ini sekarang telah berkembang di dunia Cakram Giok. Dan sekarang akhirnya didesak lagi oleh Qin Chen. Sobat lama, aku tahu kamu pasti lapar setelah tertidur sekian lama. Saat ini, saatnya memberimu makan, kata Qin Chen. Dia bergumam pelan kepada pedang karat misterius di tangannya itu. Cahaya gelap dan dalam bersinar, dan jantung berdebar-debar. Seolah-olah kekuatan cahaya hitam yang dapat menelan segala sesuatu di dunia pada saat ini mekar dari pedang karat misterius. Qin Chen pun memegang pedang karat misterius itu dan langsung ditujukan ke arah leluhur Sungai Darah. Seketika serangan lautan darah yang dilepaskan oleh leluhur Sungai Darah itu tidak mampu menembus 1 inci pun kepada Qin Chen, dan malah pedang karat misterius itulah yang langsung menjebak leluhur suci Sungai Darah. Pedang karat misterius itu disertai dengan kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Bahkan kekuatan melahap dingin yang mengerikan yang melonjak dari pedang karat misterius itu seketika membuat leluhur naga pun berubah warna. Karena dia sangat takjub, dan bahkan leluhur naga itu terlihat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata ajaib ini. Tetapi di antara senjata ajaib ini, leluhur naga itu merasakan kekuatan mengerikan yang sepertinya dapat melukainya. Dan pada saat ini, boom! Aura pedang hitam yang mengepul seperti lautan tiba-tiba tenggelam ke dalam darah leluhur Sungai Darah. Kemudian pedang karat misterius itu bersinar, dan jiwa dingin di dalam pedang karat misterius itu sepertinya terbangun. Di benak Qin Chen suara tawa dingin terdengar, dan pada saat yang sama ada ekstasi di dalam kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam pedang karat misterius. Dan kemudian, pedang karat misterius itu pun seketika menembus lautan berwarna darah. Dan kekuatan menelan jiwa yang menakutkan berubah menjadi lubang hitam. Itu langsung melahap kekuatan jiwa dari leluhur Sungai Darah. Apa? Kata leluhur naga. Dia nampak kaget dan matanya tiba-tiba berubah warna. Sebab dia merasa senjata misterius di tangan Qin Chen sebenarnya sedang melahap jiwa dari leluhur suci Sungai Darah. Meskipun kecepatan menelannya sangat lambat. Tetapi itu memang sedang menelan sedikit demi sedikit. Seperti tetesan air, mengalirkan aliran darah. Kekuatan jiwa asli dari leluhur suci Sungai Darah itu diserap oleh pedang karat misterius. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata leluhur suci Sungai Darah. Dia yang pada awalnya dari tadi dia sangat bangga dan juga sombong dan juga tidak kenal takut.
Itu karena menurutnya dengan basis kultivasi dan kekuatan kultivasinya, meskipun hanya ada satu sisa jiwanya yang tersisa, namun Qin Chen tidak akan dapat memurnikan jiwanya sama sekali. Karena Qin Chen terlalu lemah dan kecil di matanya, itu seperti semut. Meskipun demikian, dia bisa menjebak leluhur naga, tetapi dia tidak akan bisa menjebaknya. Namun kini, leluhur sungai darah itu mendapati bahwa pedang tajam aneh hitam itu justru mampu menelan jiwa asli leluhur sungai darah. Membuat leluhur naga dan leluhur sungai darah itu benar-benar terkejut dan hati mereka bergetar. Apa sebenarnya pedang hitam misterius ini? Dan kemudian boom, pedang karat misterius yang dingin mekar dengan cahaya hitam pekat membentuk badai topan seperti malam abadi melonjak antara langit dan bumi. Apa? Leluhur suci sungai darah itu mengeluarkan raungan keras lagi dan lagi. Lautan darah yang dia ubah menjadi perjuangan yang sengit. Lautan darah saat ini melonjak dengan ganas, menggulung lautan badai, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen dan menyingkirkan penyerapan pedang karat misterius itu. Akan tetapi semua usahanya sia-sia, karena semua kekuatan dingin menyelimuti dirinya dan terus menyerap jiwa di tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, tubuh leluhur suci sungai darah gemetar. Matanya menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. Matanya mengecil dan gemetar. Apa masalahnya? Apa yang kamu lakukan padaku? Kata leluhur suci sungai darah. Dia meraung dan terus menggelegar. Dan darah yang tak ada habisnya terus mendidih padanya. Dia mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Jie, jie, jie. Di dalam pedang hitam yang misterius itu, sepertinya ada napas dingin yang sangat dingin yang dapat menembus cibiran jiwa. Seperti gumaman kematian di telinganya berbisik dan tersenyum. Sementara Qin Chen dia mencibir tanpa berkata apa-apa. Tetapi sambil tersenyum tipis, Qin Chen sebelumnya menggunakan pedang karat misterius itu. Qin Chen menggunakannya hanyalah sebuah percobaan. Namun siapa yang tahu bahwa itu benar-benar berhasil. Pada saat itu di makam pedang, leluhur Papilun pedang Tongtian berpelang melawan darah raja yang kuat dari kekuatan gelap. Jiwa dingin dalam pedang karat misterius inilah yang muncul, lalu menemani leluhur Papilun pedang Tongtian untuk bertarung bersama dan menekan ahli teratas dari klan kegelapan. Ahli teratas dari klan kegelapan yang mampu mencapai langit harus menjadi orang teratas di dunia ini. Jika tidak, leluhur Papilun pedang Tongtian tidak perlu mengeluarkan upaya tanpa akhirnya dan bahkan menggunakan seluruh sektenya. Tetapi walaupun menggunakan seluruh kekuatan dari sektenya, itu hanya bisa menindas klan kegelapan itu dan mustahil untuk bisa membunuh raja kegelapan itu. Meskipun ahli teratas dingin yang berada di dalam pedang karat misterius ini, itu dapat menyebabkan trauma pada ahli teratas dari klan kegelapan itu. Tetapi hal itu juga harus memiliki efek menekan tertentu kepada makhluk kacau seperti leluhur sungai darah. Terlepas dari kekuatannya, setidaknya Qin Chen akan memiliki keuntungan dalam menelan jiwa. Dan tanpa diduga itu sama seperti yang diharapkan oleh Qin Chen. Pada saat ini mata Qin Chen dipenuhi dengan cahaya dingin yang samar. Dan dalam tatapan ketakutan dan ngeri dari leluhur sungai darah, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Dan pedang karat misterius itu mekar dengan suara pedang yang mengejutkan jiwa. Leluhur sungai darah, kamu memang luar biasa. Tapi menurutku, kamu hanyalah budak dari dunia yang kacau ini. Dan aku satu-satunya penguasa di dunia ini. Mengerti? Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk berlutut dan menyerah. Lalu menceritakan padaku apa yang terjadi kepada Sangguan Wan Er. Setelah itu, saya dengan baik hati dapat menghindari hukuman mati untukmu. Namun jika tidak, kata Qin Chen, dari matanya berubah menjadi jejak kekejaman dan ketidakpedulian. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa aku tidak bisa memurnikanmu? Tetapi lihat sekarang, jiwamu perlahan menghilang. Apakah kamu pikir aku tidak akan bisa memurnikan jiwamu? Pada saat ini, leluhur sungai darah itu ketakutan, tetapi dia masih bertekad. Jika anak ini ingin dia berlutut, itu tidak semudah itu. Dia adalah makhluk yang keluar dari kekacauan kuno. Dia sudah mengejutkan langit di awal alam semesta, dan dia menghormati keberadaan nenek moyang Dao. Nah, leluhur suci sungai darah itu meraung. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang pantas membiarkanku berlutut. Kata leluhur sungai darah dan kemudian boom. Di lautan darah yang luas, semburan darah yang mengerikan keluar dan tiba-tiba menyapu ke arah Qin Chen. Di sepanjang pedang karat misterius dan ingin menelan Qin Chen sepenuhnya. Api teratai hijau, kata Qin Chen.
Namun kemudian api teratai hijau langsung dirilis oleh Qingchen, dan seketika lautan darah itu pun langsung dibakar menjadi abu oleh api teratai hijau. Dan kemudian pedang karat misterius itu semakin kuat menyerap jiwa dari leluhur sungai darah. Jiwa leluhur suci sungai darah itu terlalu kuat, namun bagi pedang karat misterius itu adalah sebuah tonik. Apa? Leluhur suci sungai darah itu menjerit. Kecepatan asal mula jiwa yang ditelan oleh pedang karat misterius dalam hal ini, saat ini, itu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Di saat yang sama, Qingchen juga menggunakan api teratai hijau untuk terus membakar leluhur suci sungai darah. Pada saat ini, leluhur suci sungai darah itu akhirnya panik. Jika kecepatan pedang karat misterius yang menelan jiwanya sebelumnya seperti semut yang menggerogoti paus, namun sekarang itu seperti serigala yang menggerogoti paus, dan itu dengan cepat melahap kekuatan jiwanya, dan itu terus menggerogoti jiwanya. Leluhur sungai darah pun menyadari bahwa jika dia terus digerogoti jiwanya seperti ini oleh pedang karat misterius itu, maka kemungkinan dia akan mati. Tidak. Di bawah api teratai hijau dan juga di bawah menelan pedang karat misterius, leluhur sungai darah itu pun seketika mengeluarkan raungan keras, dan pada akhirnya dia pun tidak bisa menahannya lagi. Aku berkata, aku akan mengatakannya, kata leluhur suci sungai darah. Dia meraung kesakitan. Bayangan darah jiwanya berjatuhan di lautan darah, dan itu sangat menyakitkan. Mendengar itu seketika Qingchen pun langsung menarik api teratai hijaunya. Tetapi Qingchen masih tidak menyimpan pedang karat misterius. Tetapi Qingchen menatap dingin ke arah leluhur sungai darah. Qingchen sangat tenang dan sabar. Qingchen hanya menunggu dengan tenang, menunggu leluhur sungai darah itu untuk berbicara.